Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 10 angka penting dan notasi ilmiah dengan menerapkan kurikulum merdeka. Kenapa kita mempelajari angka penting? Kita mempelajari angka penting berguna untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada penggunaan alat ukur sehingga menjadi teliti dan akurat. Karena biasanya di dalam setiap pengukuran fisika tidak ada pengukuran yang mutlak. Pasti ada kesalahan relatif dalam setiap pengukuran. Kemudian ada aturan-aturan angka penting yang dipahami oleh teman-teman semua. Ya, jadi di dalam angka penting itu ada dua, ada angka pasti dan ada angka taksiran atau angka perkiraan. Kemudian ada 5 aturan angka penting yang dipahami oleh teman-teman semua. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting, ya. Kita harus tahu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya adalah 2,54. Berarti 2 ini merupakan angka penting. 5 juga merupakan angka penting dan 4 juga merupakan angka penting. Jadi total keseluruhannya memiliki 3 angka penting. Paham ya teman-teman? Sekarang kita masuk aturan yang kedua. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0. Jadi angka 0 ini terletak di 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya adalah 505. Nolnya terletak di antara 2 angka bukan 0. Berarti 0 termasuk angka penting. Sehingga total keseluruhannya memiliki 3 angka penting. Ini untuk aturan yang kedua. Sekarang kita masuk aturan yang ketiga. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal. Pahami ya, di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya adalah 25,70. Jadi 0 ini terletak di terakhir, di paling belakang tanda desimal, ya. Ini tanda desimal atau tanda komanya. Jadi 0 termasuk angka penting. Jadi total keseluruhannya memiliki 4 angka penting. Ya, harus dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian kita masuk aturan yang keempat. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama, baik di sebelah kiri atau kanan tanda desimal adalah angka tidak penting. Dipahami ya, kita ulangi lagi. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama, baik di sebelah kiri atau kanan tanda desimal adalah angka tidak penting. Ya, contohnya adalah 0,55. 0 ini bukan angka penting. Ya. Jadi angka pentingnya hanya ada 2, yaitu 5 dan 5. Contohnya lagi, ada 0,0006. Berarti ya, 0 ada 3 ini ya. 3 angka 0 ini bukan angka penting. Sehingga total keseluruhannya hanya memiliki 1 angka penting saja. Yaitu berapa? Yaitu 6 saja. Ya. Ini harus dipahami, ini aturannya. Nah, kemudian kita masuk ke aturan yang terakhir, yaitu aturan yang kelima. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak diberi garis, ya, dan tidak diberi garis bawah adalah angka tidak penting. Ya, kita harus pahami clue-nya bahwa jika suatu angka tersebut tidak diberikan garis bawah, berarti angka tersebut merupakan angka tidak penting. Contohnya di sini ada 500, tetapi yang dikasih garis bawah adalah pada angka 5, ya. 0 berikutnya itu tidak ada tanda garis, sehingga
dua angka 0 ini bukan angka penting, sehingga hanya memiliki satu angka penting saja, yaitu 5. Sekarang kita contohkan lagi ke angka 200. Dan pada saat angka 0 atau angka yang kedua baru diberikan tanda garis, artinya angka sebelumnya sudah termasuk angka penting, sehingga total keseluruhannya memiliki 2 angka penting saja. Begitu seterusnya, ya. Contohnya lagi nih 1200, ya. Sampai angka ketiga diberikan tanda garis bawah. Berarti angka sebelumnya juga sudah termasuk angka penting. Tetapi sesudahnya itu tidak angka penting, ya. Ini tidak diberi garis bawah, tetapi sebelum garis bawahnya itu sudah termasuk angka penting, sehingga 1, 2, dan 0 itu merupakan angka penting, sehingga hanya memiliki 3 angka penting saja. Jadi ini dia 5 aturan angka penting yang benar-benar harus dipahami oleh teman-teman semua, karena ini sebagai landasan dasar kita untuk bisa mengerjakan nanti aturan angka penting di perkalian, di pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Jadi dasarnya ini harus benar-benar dipahami oleh teman-teman semua. Oke, untuk melatih kemampuan kita untuk menentukan angka yang mana merupakan angka penting dan angka tidak penting, ayo kita kerjakan sama-sama contoh soal berikut. Oke, soal yang pertama, ada berapa angka penting? Ya, ada 6 angka penting, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan sesuai aturan kita tadi, ya, bahwa angka 0 di sebelah kiri atau kanannya tidak merupakan angka 0, itu termasuk angka penting. Tadi sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Ada berapa angka penting? Ya, benar, ada 3 angka penting, ya. 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Yang 0 ini tidak termasuk angka penting, ya, sesuai dengan aturan kita tadi. Yang untuk nomor 3, ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting juga, ya. 1, 2, 3. Kemudian yang untuk nomor 4, ada berapa angka penting? Benar, ada 5 angka penting. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada desimal, kemudian di sebelum angka 0 ini ternyata bukan angka 0, ya. Angkanya bukan angka 0, yaitu angka 9. Jadi angka setelah 9, baik dia 0, ya, dan seterusnya, itu merupakan angka penting. Jadi ini 0-nya tetap kita hitung, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka penting. Yang untuk nomor 5, ada berapa angka penting? Sama, ada 5 angka penting juga, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang untuk nomor 6, ada berapa? Jika angka setelah desimal itu bukan merupakan angka 0, maka angka berikutnya sudah termasuk angka penting. Berarti nomor 6 berapa? Ada 7 angka penting, ya. Yang ini bukan merupakan angka penting. Jadi kita hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka penting. Kemudian yang untuk nomor 7, ada berapa angka penting? Benar, ada 1 angka penting. Sesuai dengan aturan kita tadi bahwa setelah angka desimal itu, jika angkanya adalah angka 0, berarti angka 0 tersebut bukan merupakan angka penting. Jadi makanya di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 0 di sini, ini bukan angka penting. Jadi hanya ada 1 angka penting saja. Untuk nomor 8 bagaimana? Untuk nomor 8 ini konsepnya sama seperti nomor 1 tadi, ya. Jadi angka 0-nya di sebelum dan sesudahnya itu bukan angka 0, ya, ada 1. Jadi bisa kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Jadi ada 11 angka penting. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman semua, aturan-aturan dari angka penting yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke notasi eksponen atau ilmiah ya. Jadi, di dalam hasil perhitungan fisika sering diperoleh hasil yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi, untuk memudahkan kita dalam penulisannya, maka digunakanlah penulisan notasi ilmiah yang terdiri dari angka penting dan orde besaran. Ya, secara persamaannya kita buat seperti ini. Ini ada A ini adalah bilangan aslinya dikali 10 pangkat n ya. 10 pangkat n ini adalah orde besarnya, kemudian n ini adalah eksponennya. Contohnya gini, kita di sini memiliki angka yang sangat besar. Kita lihat di sini ada berapa nolnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan ini kan 1 juta ya, 1 juta. Jadi 1 juta ini bisa kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat atau notasi eksponen, sehingga dia lebih sederhana dan dalam penulisannya pun kita lebih mudah. Angka nolnya ada berapa? Ada 6, berarti 10 pangkat 6. Satunya kita tulis 1 dikali 10 pangkat 6. Nah, oke, sekarang kita buat ke dalam angka yang sangat kecil ya. 0,000012 ya. Cara menghitungnya, kita mulai dari tanda desimalnya. Setelah tanda desimal ini kita hitung, ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 eksponennya. Sehingga kita tulis 12, angkanya tetap ya. Ini angka ini adalah bilangan aslinya dan 12 ini merupakan angka pentingnya. Jadi yang kita masukkan ke dalam sini itu adalah angka pentingnya. 12 dikalikan 10 pangkat, ingat kalau tanda desimal ya 0,0, sekian itu tandanya adalah negatif. Kalau dia tidak desimal itu tandanya positif. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Kalau misalkan dia desimal, kita buat dalam bilangan berpangkat atau notasi ilmiah atau notasi eksponen, maka tandanya negatif kalau untuk desimal. Kalau tidak desimal, berarti nilainya positif. Di sini nggak ada tanda negatifnya ya. Ini perbedaan yang harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Ini contohnya dalam penulisan eksponen ya, notasi ilmiah. Oke, sekarang kita masuk ke aturan pembulatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian angka penting. Oke, sekarang akan kita bahas dulu yang pertama, aturan pembulatan. Ya. Jadi di sini ada aturannya. Yang pertama, angka lebih dari 5. Oke, pahami ya. Angka yang lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas. Kemudian angka yang kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas, angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Bagaimana jika angkanya tepat di 5 ya? Kalau angkanya tepat di 5, maka kita lihat dari angka sebelumnya ya. Jadi patokan kita adalah angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Kalau jika sebelumnya adalah angka genap, berarti dibulatkan ke bawah ya. Ini aturan yang harus dipahami juga oleh teman-teman semua. Kalau tepat di angka 5, maka kita lihat angka sebelumnya. Kalau angka sebelumnya adalah ganjil, maka dibulatkan ke atas. Kalau angkanya genap, kita bulatkan ke bawah. Ya. Sekarang gini, kita buatkan contohnya ya. Bulatkan menjadi 3 angka penting. Oke. Di sini ada 2,527 cm. Ya. 2,527 cm. Kira-kira angkanya bagaimana? Angkanya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kita lihat
angka terakhirnya kan lebih dari 5 ya, 7. Berarti kita bulatkan ke atas, sehingga dalam penulisannya yang benar adalah menjadi 2,53. Sesuai dengan instruksinya dibulatkan menjadi 3 angka penting ya. Kemudian 3,425 ya, angkanya kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah, sehingga penulisan yang benar adalah 3,42 saja. Sesuai dengan instruksinya tadi, dibulatkan menjadi 3 angka penting saja ya. Kemudian bagaimana jika ya angkanya tepat di angka 5 ya? Contohnya, bulatkan menjadi 4 angka penting ya. Jadi sini kita memiliki nilai 73,575. Jadi 73,575 ini harus kita bulatkan dia menjadi 4 angka penting ya. Di sini kan kita lihat bahwa angkanya itu adalah 5, tepat di angka 5. Kalau tepat di angka 5, berarti kita lihat angka sebelumnya. Kalau angka sebelumnya adalah genap, berarti kita bulatkan ke bawah ya. Kita bulatkan ke bawah. Kalau di sebelumnya adalah angka ganjil, kita bulatkan ke atas. Angka sebelum 5 ini berapa? Angka sebelum 5 ini adalah 7. 7 itu genap atau ganjil? Ganjil. Kalau ganjil kita bulatkan kemana? Ke atas. Makanya menjadi 73,58. 4 angka penting. Paham ya oleh teman-teman semua ya? Kemudian di sini tepat juga angkanya di angka 5. Angka sebelumnya genap atau ganjil? Angka sebelumnya adalah genap. Kalau genap kita bulatkan ke bawah. Jadi angka 5-nya ini tidak ada lagi ya. Tersisa hanya 29,68 saja. Sesuai dengan aturan dari yang diberikan di soalnya, hanya dibutuhkan 4 angka penting saja ya. Gitu ya. Bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Ini dia aturan pembulatan. Oke, sekarang kita masuk ke aturan penjumlahan dan pengurangan. Jadi di dalam aturan penjumlahan dan pengurangan ini yang dipahami oleh teman-teman semua bahwa ketika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran saja. Jadi tidak boleh lebih dari 1 angka taksiran. Contohnya adalah gini. Kita jumlahkan 15,54 dijumlahkan dengan 15,30 ya. 15,54, 4 ini merupakan angka taksirannya ya. Sedangkan 15,30, 3-nya merupakan angka taksiran. 0 bukan merupakan angka taksiran. Ketika sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 30,84 ya. Tadi kita sudah analisa bahwa terdapat 2 angka taksiran, yaitu di angka 4 dan di angka 3. Ingat konsep kita tadi bahwa di dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran saja. Jadi penulisan yang benar dari hasil penjumlahan tersebut adalah 30,8 ya. Jadi kita perlu 1 angka taksiran saja. 4-nya berarti tidak kita tulis. Makanya hasil penulisan yang benar itu adalah 30,8 ya. Karena angka keempatnya juga bukan kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Jadi kita tetap kita bulatkan ke bawah ya. Kemudian ini penjumlahan, sekarang pengurangan. 15,54 dikurang 15,30 ya. Di sini angka 4 merupakan angka taksirannya. Sedangkan 3 ya, 3 merupakan angka taksiran ya. Hasil pengurangannya adalah 0,24 ya.
Di sini ada dua angka taksiran, 2 dengan 4. Tetapi dalam penulisan yang benar, dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, hanya boleh satu angka taksiran saja. Jadi 4 ini kurang dari 5, berarti kita bulakkan ke bawah, berarti 4-nya hilang, berarti tersisa hanya 2 saja. Jadi penulisan yang benar adalah 0,2. Hanya boleh satu angka taksiran saja. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya lagi. 47,87 dikurang 2,30 ya. 7 ini dia merupakan angka taksirannya. 0 bukan angka taksiran dan 3 merupakan angka taksirannya. Kalau kita kurangkan hasilnya ini adalah 45,57. Ya. Kita perhatikan 7 di sini lebih dari 5 atau tidak? Ya, lebih dari 5. Berarti kalau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulokkan ke atas, perhatikan lagi bahwa di dalam pengurangan itu hanya memiliki satu angka taksiran saja. Makanya 57 ini itu menjadi 45,6. Ya. Jadi kita juga harus paham pembulatannya. Jadi 6 ini merupakan angka taksirannya. Hanya satu angka taksiran yang boleh digunakan dalam aturan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini harus benar-benar dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian kita masuk ke aturan perkalian dan pembagian, ya. Dimana ketika kita mengoperasikan ya, perkalian atau pembagian, banyaknya angka penting, hasilnya harus sama dengan jumlah angka penting yang terkecil. Maksudnya bagaimana? Oke. Agar lebih paham, kita langsung ke dalam bentuk contoh soalnya. Di sini kita memiliki angka 43,25 dikali 2,53. Oke. Untuk yang pertama kita memiliki 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang untuk angka kedua kita memiliki 3 angka penting ya. 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. 4 dengan 3 mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 3 angka penting. Artinya apa? Di dalam penulisannya nanti itu harus terdiri dari 3 angka penting. Hasil perkaliannya adalah 109,4225. Jadi hasil ini harus terdiri dari 3 angka penting saja. Oleh karena itu, penulisan yang benar dari hasil perkalian tersebut adalah 109. Ya, karena hanya boleh mengandung 3 angka penting saja. Apalagi di sini 4-nya tuh kurang dari 5. Oke, kita masuk ke dalam bentuk pembagian. 24,25 itu memiliki 4 angka penting ya. 1, 2, 3, 4. 2,2 memiliki 2 angka penting. Ya, 1, 2. Oleh karena itu yang paling terkecil berapa? Yang paling terkecil itu adalah 2. Oleh karena itu, hasil pembagian nanti hanya boleh terdiri dari 2 angka penting saja. Hasil pembagiannya adalah 11,0227. Sehingga penulisan yang benar dari hasil pembagian tersebut adalah 11. Karena hanya boleh mengandung 2 angka penting saja. Ya. Jadi ini dia aturan perkalian dan pembagian. Jadi cukup sekian video kita kali ini. Semoga materi ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jika tidak ada pemahaman yang masih kurang, masih kurang mengerti, silahkan cek di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.